Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita akan memulai Mesbah Keluarga pada hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus adalah sumber kekuatan, penghiburan, benteng kehidupan bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memulai ibadah Mesbah Keluarga ini dengan doa. Nanti dengan kasih Kristus, Oma berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu, karena anugerahmu kami saat ini dapat ibadah Mesbah Doa Keluarga. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan Tuhan. Silakan engkau mengambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan menyanyikan pujian. Bapak Ibu di rumah, kami di sini menyanyikan pujian. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan bagi kita, sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Ku cari wajah-Mu ya Tuhan, ku temukan jawaban-Mu ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku cari nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
kasih Kristus, Mas Kris akan berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapak, kami bersyukur bahwasanya kami selalu diingatkan tentang janji-Mu Tuhan, tentang kuasa-Mu, tentang kebaikan-Mu, tentang penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami hari demi hari hidup di dalamnya, dan kami mau dibentuk, mau diajar Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan bimbing kami, dan juga sebentar kami mau dengar-dengaran dan kami mau belajar firman-Mu. Hanya firman yang pelajari bersama-sama menjadi kesanggupan dan kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Jadi dasar terus kami untuk kami lakukan di depan sehari-hari Tuhan. Terima kasih khusus ada firman kami, dan ini kami bacakan dalam nama Putra Tunggal bagi Yesus Salmandi. Amin. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita membuka kitab kita di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang keempat. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang keempat. Saya membacakan buat kita semuanya, Bapak Ibu saudara-saudari bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan mengatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saya mengulangi, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara saya yang kasih Tuhan, kemarin kita belajar pada waktu kita ada di persimpangan, ada dalam satu keadaan karena persoalan pergumulan kita hadapi, lalu kemudian kita ada dalam satu pilihan, apakah kita terus kemudian tetap memilih mengikuti Tuhan ataukah meninggalkan Tuhan. Lalu kemudian kita masuk kepada sebuah perenungan bahwa kita tetap harus setia, harus taat, sehingga sampai kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, persoalan pada waktu kita berjalan dalam ketaatan kita atau dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah dengan begitu lalu kemudian persoalan atau pergumulan yang kita hadapi selesai? Tidak semerta-merta seperti itu, Bapak kasih Tuhan, karena ada kalanya pada waktu kita memilih untuk tetap taat, kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, maka kita tetap ada di dalam sebuah proses yang harus kita jalani. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita membaca atau kita menemukan satu kata yang ini menjadi satu nilai luhur begitu ya di dalam iman kekristenan kita, yaitu kata ketabahan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca atau merenungkan atau melihat kepada kata ketabahan ini dalam teks bahasa aslinya yang ditulis dengan bahasa asli yaitu hupomone, Bapak Ibu akan menemukan bahwa hupomone ini tertulis sebanyak 31 kali di dalam kitab Perjanjian Baru begitu. Yang artinya Bapak Ibu adalah bertahan untuk bertahan begitu. Bertahan untuk bertahan. Nah, Bapak Ibu, arti dari kata ini bukanlah satu keadaan bertahan dalam kondisi yang pasif begitu ya, sambil menanti semua persoalan selesai dengan sendirinya begitu. Tidak, Bapak Ibu, tetapi makna dari kata ini adalah kita terus bertahan seiring berjalannya waktu begitu ya, tapi dalam keadaan aktif, memilih untuk tetap berjalan maju dan memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Nah, artinya Bapak yang kasih tahu, pada waktu kita menghadapi sebuah persoalan, pada waktu kita menghadapi sebuah pergumulan dalam kehidupan kita, persimpangan yang sedang kita hadapi begitu ya, lalu kemudian kita memutuskan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, maka bukan berarti lalu kemudian kita pasif dan berhenti menantikan semuanya selesai dengan sendirinya seiring berjalan waktu. Tidak, Bapak Ibu, tetapi kita tetap memilih untuk berjalan maju. Gambarannya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat atau merenungkan kata hukum ini, bukanlah terus kemudian kita berlindung dari kepada sebuah tembok dan tidak melakukan apa-apa gitu ya, karena ada badai, ada persoalan. Bukan seperti itu, tetapi juga bukan berarti lalu kemudian kita seperti gambaran seorang pelari 100 meter begitu yang berlari cepat, pokoknya sampai selesai begitu. Bukan seperti itu juga. Nah, pada waktu kita merenungkan kata hukum ini, maka pada waktu kita menghadapi badai lalu kemudian kita memilih untuk tetap berjalan melewati badai tersebut.
Bukan gambaran sebagai pelari 100 meter yang kemudian menguras tenaga atau memberikan tenaga yang begitu ekstra sampai dengan selesai dengan cepat begitu ya. Tetapi adalah sebuah gambaran pelari maraton yang 1 meter demi 1 meter dijalani dengan sebuah kesetiaan, dengan sebuah ketabahan begitu ya, sampai akhirnya ada atau tiba kepada garis finish. Nah, Bapak saya kasih Tuhan, ada 3 catatan penting pada waktu kita merenungkan tentang ketabahan ini begitu ya. Yang pertama, ketabahan bukanlah dipandang hanya sebagai sebuah kebajikan yang patut diperjuangkan oleh orang Kristen, melainkan juga adalah sebuah respon iman terhadap ketabahan Kristus sendiri. Jadi mau saya kasih Tuhan, ketabahan kita sebagai orang percaya ini adalah bentuk respon iman kita terhadap ketabahan Kristus. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti membuka di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa kita ini diharapkan atau kita diminta untuk bisa melihat kepada keteladanan Kristus. Bagaimanakah Kristus tetap menjalani panggilannya sampai kepada kematiannya di atas kayu salib dalam ketabahan. Bapak akan menemukan kata ketabahan di sana 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang kelima. Artinya apa? Bahwa pada waktu kita menjalani ketabahan kita, melewati badai persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi, maka kita harus melihat kepada ketabahan Kristus. Dan itu adalah respon iman kita. Kalau kita percaya bahwa Kristus menderita, Kristus mengalami semua persoalan-persoalan penderitaan di dunia ini, dan Kristus tabah sampai dengan selesainya, maka kita pun juga bisa merujuk atau melihat kepada hal bagian yang sama dalam kehidupan kita. Nah, Bapak saya kasih Tuhan, yang kedua, hal yang penting sebagai catatan kita, kalau kita membaca tadi di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang keempat, maka kita akan menemukan bahwa ketabahan itu selalu dikaitkan dengan iman. Artinya apa Bapak saya kasih Tuhan? Bahwa pada waktu kita menjalani hari-hari kita, maka hasil daripada ujian iman kita itu diperoleh dari proses yang namanya ketabahan. Tidak tiba-tiba lalu kemudian kita memiliki satu kualitas iman yang luar biasa atau kita bisa tabah begitu ya. Tiba-tiba ada dalam kehidupan kita, tidak Bapak Ibu. Tapi ini adalah proses dari iman yang diuji melalui persoalan, melalui pergumulan, melalui badai yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab Roma, kita pernah merenungkan bagian ini, Paulus mengatakan bahwa hasil daripada ketekunan itu adalah kesabaran. Dan kesabaran itu memberikan pengharapan. Pengharapan itu adalah Tahan uji Bapak Ibu. Pengharapan akan iman kita, dan itu tidak pernah mengecewakan. Nah, saya kasih Tuhan, semuanya itu ada dalam proses. Dan ketabahan itu menjadi bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan. Pertumbuhan iman kita itu ada di dalam proses ketabahan kita menjalani hari-hari pergumulan yang kita hadapi. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak saya kasih Tuhan, ketabahan ini adalah sebuah bentuk dari iman yang bertumbuh begitu ya. Bukan sekedar kita menghindari kerumitan dunia seperti yang mungkin sekarang ini kita hadapi begitu ya, wabah atau pandemi virus corona, kemudian kita berusaha untuk menghindari sedemikian rupa begitu ya. Kita bersikap hati-hati betul Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti kemudian kita sembunyi, kita menghindari semua kerumitan yang ada, semua persoalan yang ada, tidak. Tapi kita mau terus bertumbuh, kita mau terus maju di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketabahan itu akan bertumbuh subur di dalam penderitaan dan tekanan hidup. Jadi pada waktu kita tetap percaya kepada Tuhan, maka ketabahan kita ini akan terus bertumbuh. Dan itu akan menghasilkan kekuatan secara iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, Bapak saya kasih Tuhan, ini adalah sebuah kualitas atau watak penting dari kerohanian kita sehari-hari. Apakah artinya pada waktu kita semuanya keadaan baik-baik saja, kemudian kita tidak membutuhkan yang namanya ketabahan? Tidak Bapak Ibu. Setiap hari kualitas iman ini, kualitas kerohanian ini perlu untuk ada dalam kehidupan kita. Setiap hari mungkin kita akan menghadapi persoalan-persoalan pergumulan yang berbeda-beda dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tetapi kalau iman kita atau ketabahan kita bertumbuh seiring dengan iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan bisa melewati setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi dengan baik. Sama seperti yang tadi saya gambarkan, kalau saya kasih Tuhan, bukan sebagai pelari 100 meter yang berusaha untuk secepatnya selesai, tidak Bapak Ibu. Tetapi kita sedang ada di dalam satu pertandingan, kalau boleh digambarkan,
lari maraton jarak jauh begitu. Nah, kita perlu melangkah satu langkah demi satu langkah, satu larian, satu tapak demi satu tapak, sampai kapan? Sampai dengan selesainya, sampai kita tiba di garis finish, Bapak Ibu. Kapan garis finish kita tidak tahu. Masing-masing orang memiliki garis finish yang berbeda-beda. Nah, tetapi yang dibutuhkan dalam proses ini adalah ketabahan kita di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam penderitaan kita bertumbuh ketabahan kita, sambil mata kita terus memandang kepada Tuhan sebagai teladan agung kita. Pada waktu kita melihat Tuhan Yesus tabah sampai dengan akhir, sampai dengan kematiannya di atas kayu salib, maka kita pun juga diberikan kekuatan untuk bisa menjalani proses kehidupan kita. Dalam pertandingan lari maraton ini, kita pun bisa menjalaninya dengan ketabahan sampai kita tiba menyelesaikannya, menyelesaikan pertandingan ini, tiba di garis akhir, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan, mari kita tetap tabah menghadapi hari-hari yang semakin tidak mudah ini. Mungkin awal-awal kita menghadapi pandemi virus corona ini, mungkin kita bisa begitu kuat menghadapi. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin kita bertanya, kapan selesainya, kapan selesainya, kapan selesainya. Maka mungkin ada di antara kita yang sudah mulai bergumul dengan kebutuhan hidup sehari-hari, dengan perekonomian dan sebagainya. Sambil kita mungkin juga ada dalam tangisan, kapan selesainya semuanya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya, terutama Jemaat Gereja Sama Sekayatan, melalui renungan pada malam hari ini, mari kita tetap tabah sambil memandang kepada Tuhan, dengan tetap percaya dalam iman kita. Dan biarlah iman kita atau ketabahan kita bertumbuh subur dalam proses penderitaan, pergumulan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Bukan saja Bapak Ibu, tetapi kita bersama-sama menghadapi pergumulan yang sama. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita sekalian untuk memiliki ketabahan menjalani proses kehidupan yang Tuhan izinkan, pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi pada masa-masa sekarang ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bu Angel nanti akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan bagi kami semua ya Tuhan, bagaimana kami harus belajar mengenai ketabahan ini Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu semua sepengetahuan Engkau ya Tuhan. Tidak ada sedikit pun yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semuanya mengenai tentang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami untuk selalu tentang ketabahan ini ya Tuhan. Kami harus tetap bertahan karena kami percaya bahwa di dalam semuanya ini Tuhan ada rencana Tuhan, yang ada maksud Tuhan yang akan Tuhan beritahukan kepada kami, yang Tuhan akan sampaikan kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah Engkau akan terus memberikan kekuatan, memberikan juga ketabahan ya Tuhan, memberikan meneguhkan iman percaya mereka kepada Engkau, bahwa semuanya ini juga Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami dan kehidupan mereka juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu juga ya Tuhan. Biarlah Engkau akan terus memberkati, mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama saat ini. Untuk secara khusus kita akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Terutama yang kedua, kita juga akan berdoa untuk Gereja Sama Sekayatan secara khusus Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang saat ini juga hampir semua hamba Tuhan bergumul bagaimanakah melayani dalam konteks kerohanian, memerawat atau memelihara kerohanian jemaat dalam konteks sekarang ini. Ada yang terus kemudian bergumul, apakah cukup dengan online seperti sekarang ini yang kita ikuti bersama-sama? Rasanya enggak Bapak Ibu. Semua orang bergumul bagaimanakah gereja bisa tetap hadir begitu ya bagi jemaat, gereja hadir bagi umat Tuhan untuk bisa merawat secara rohani sehingga melewati semua ini kerohanian jemaat boleh tetap terpelihara. Berdoa juga untuk setiap umat begitu ya, dalam masa-masa yang kita sangat sulit untuk bertemu, kita sangat sulit untuk bisa beribadah bersama-sama, dan kita hanya bisa bertemu mungkin lewat online ini atau mungkin bersama dengan beberapa keluarga bersekutu bersama-sama begitu. Mari kita berdoa sehingga hati
kita ini tetap memiliki satu antusias untuk bersekutu kepada Tuhan. Dalam proses yang begitu lama Bapak Ibu, kita berdoa memohon supaya Tuhan terus memberikan roh yang menyala-nyala untuk kita mau bersekutu kepada Tuhan. Semuanya kita rasanya rindu, semuanya kita ingin sekali untuk bisa bersekutu bersama-sama. Tetapi keadaan belum memungkinkan. Biarlah roh kita terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan supaya setiap jemaat juga memiliki kerinduan untuk terus bersekutu kepada Tuhan. Dengan cara yang mungkin berbeda-beda. Dengan cara yang bisa dilakukan di rumah-rumah secara pribadi bersama dengan beberapa orang. Sehingga melalui semuanya ini kerohanian kita tetap terjaga, iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu silakan bisa berdoa dengan keluarga masing-masing. Kami di sini juga akan mendampingi Bapak Ibu di dalam doa, pujian penyembahan kepada Tuhan sambil terus melihat, memandang kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan, Tuhanlah tempat penghiburan, Tuhanlah menara perlindungan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sementara berdoa, kami akan menaikkan pujian ini. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Haleluya Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hari.
zaman Tuhan sendiri. Ya saat ini berkumpul dengan perekonomian Tuhan, mau nyatakan pemeliharaan-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya saat ini membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Tuhan nyatakan hikmat-Mu, marifat-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Selamat sumber pertolongan kami Tuhan. Selamat sumber pengharapan kami Tuhan. Selamat sumber kekuatan kami ya Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan menolong setiap gereja-Mu ya Bapak dimanapun berada saat ini di seluruh dunia. Di Indonesia ini ya Bapak, di seluruh pelosok Bapak, baik itu di pedalaman, di pedesaan, di perkotaan. Tuhan menolong setiap gereja-Mu yang saat ini bergumul ya Tuhan, untuk mulai merawat jiwa-jiwa ya Tuhan, merawat kerohanian jemaat ya Bapak. Dalam keadaannya seperti sekarang ya Tuhan, semua serba terbatas. Kiranya Tuhan Allah boleh memberikan hikmat marifat kepada setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk bisa memberikan ya Tuhan pelayanan yang terbaik. Dan iman ya Tuhan, setiap jemaat yang dilayani, setiap umat-Mu ya Bapak boleh terjaga, boleh terpelihara dengan baik dalam kondisi seperti sekarang ini. Tuhan menolong ya Bapak gereja-Mu, Tuhan menolong di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang merasakan rasa lapar dan haus ya Tuhan, dengan persekutuan yang biasanya kami lakukan bersama-sama di gereja. Dan sekarang ini semuanya harus terbatas ya Tuhan oleh karena pandemi virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau akan menjaga ya Tuhan roh kami ya Bapak dimanapun kami berada. Biar kami boleh tetap semangat di dalam Tuhan, tetap menyala-nyala di dalam Engkau ya Bapak. Dalam keterbatasan kami mungkin berkumpul bersama dengan keluarga, 1-2 keluarga berkumpul menjadi satu. Biarlah ya Tuhan dalam keterbatasan kami, mungkin kami yang secara pribadi pun, biarlah kami boleh tetap menjaga roh kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh tetap menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, jangkau umat-Mu, jangkau gereja-Mu ya Bapak. Nyatakan kuasa-Mu atas kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Bapak. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Hiburkanlah kami ya Bapak. Peluk kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh melewati semuanya ini dengan baik ya Bapak. Dengan kekuatan, ketabahan yang daripada Tuhan. Kami membutuhkan ya Bapak, ketabahan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang sedang bergumul ya Tuhan, dan kebutuhan sehari-hari Tuhan, kiranya Kau boleh mencukupkan ya Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang bergumul ya Tuhan dengan pekerjaan ya Bapak, Tuhan kiranya Kau akan menolong ya Tuhan, terus menyatakan pemeliharaan-Mu ya Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sekarang sedang bekerja untuk gereja-Mu, untuk setiap jemaat-Mu ya Bapak, secara khusus jemaat gereja Esa Masih Kayatan. Dari yang kanak-kanak sampai dengan yang lanjut usia, Tuhan Kau yang akan menyatakan kuat kuasa-Mu. Tolong kami ya Bapak, terus ikat kami dalam tali kasih-Mu ya Bapak, sehingga kami boleh terus bersama-sama ya Tuhan di dalam satu roh, untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan terus menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk mesbah keluarga pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami masing-masing, keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan campur tangan dan terus menopang kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri mesbah keluarga pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus di dalam kasih karunia Allah Bapa yang akan terus tinggal dalam kehidupan kami, yang akan terus memelihara hati, jiwa dan pikiran kami, memberikan kekuatan penghiburan, memimpin kami sekalian, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami sekalian mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami mengakhiri mesbah keluarga kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan mesbah keluarga hari yang ke-21 pada malam hari ini. Terus
semangat Bapak Ibu terus menjaga roh kita menyala-nyala dalam Tuhan, tetap tabah menjalani semuanya, dan tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.